Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah dan kami hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka istiqamah. Dan kita hormati para sesepuh, para orang tua kita yang menjadi pelita-pelita di masjid-masjid Allah. Semoga Allah Ta'ala sehatkan mereka dan Allah Ta'ala panjangkan usia mereka dalam keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka memperingati malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun dengan dua tahapan. Pertama, turun secara langsung dari Lauhin Mahfud ke Baitul Izzah, yang itu ditandai dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pada saat Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Namun peringatan nuzul Quran yang kita peringati malam hari ini adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk pertama kalinya di Gua Hira, saat Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian membacakan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu menurut beberapa ulama terjadi di tanggal 17 Ramadan. Itu yang menjadi dasar kita memperingati malam nuzulul Quran, biasanya di malam 17 Ramadan, walaupun malam ini malam ke-18. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu orientalis, orang barat yang mempelajari Islam untuk menyerang Islam, ia pernah mengatakan dalam kitabnya Ghazwul Islam, memerangi Islam, dia membuat sebuah pernyataan bahwa kalau kalian ingin menghancurkan Islam, caranya adalah dengan menjauhkan generasi muda Islam dari Al-Quran. Jauhkan mereka dari ajaran Islam. Jauhkan mereka dari kitab suci mereka Al-Quran. Maka dengan cara itu mereka akan menjadi orang-orang yang lemah secara mental. Dan kalau mereka sudah lemah secara mental, mudah bagi kalian untuk mengalahkannya. Bayangkan, orang yang meneliti kehidupan umat Islam, mencari tahu sisi kelemahan umat Islam, kemudian dia membuat kesimpulan dan ditulis di dalam bukunya, cara mengalahkan umat Islam adalah dilemahkan mentalnya, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menjauhkan mereka dari ajaran Islam, yang pokok utama ajaran Islam itu bersumber dari Al-Quran. Jauhkan mereka dari Al-Quran, maka kalian akan dengan mudah mengalahkan umat Islam. Dan kalau kita melihat fenomena zaman sekarang, kita akan temui bahwa umat Islam, apalagi di Indonesia yang mayoritas, itu hampir bahkan tidak bisa baca Quran. Dulu kami pernah ngisi acara yang diadakan oleh Ustadz Fatih apa itu? Ada yang suka bagi-bagi Quran itu. Jadi beliau itu Ibu yang dirahmati oleh Allah punya program.
Jadi beliau mengumpulkan dana untuk diberikan Al-Quran, lalu Quran tadi dikirim ke pelosok-pelosok bersama orang yang mau mengajarkan di sana. Dan menurut survei beliau, data dari beliau, orang Indonesia yang notabene mayoritas Muslim itu hampir 60% buta huruf Al-Quran. Bayangkan, Muslim 60% itu belum bisa baca Al-Quranul Karim. Itu yang mendorong beliau untuk melakukan program ini. Jadi ini fakta yang real, bahwa umat Islam bukan lagi menjauh dari Al-Quran, bahkan tidak mengerti sama sekali cara baca Quran. Padahal Al-Quran itu ruh umat Islam. Al-Quran itu ibarat charger. Ketika umat Islam berada dalam kondisi yang lemah, maka Quranlah yang bisa menguatkan dan mengembalikan dan memotivasi mereka. Quranul Karim. Oleh sebab itu, masyarakat hadirin, amat penting kita menggalakkan kegiatan-kegiatan yang di situ memotivasi umat Islam secara umum dan generasi muda secara khusus, agar mereka itu mau belajar Al-Quran, mau mengkajinya, mau mempelajarinya. Kalau kita yang sudah dari lahir Muslim itu jauh dari Al-Quran, tidak merasa tenang ketika Al-Quran dibacakan, malah zaman sekarang ini dengan bacaan Quran langsing dia, tidak tenang, kupingnya tidak nyaman. Ya mungkin karena bacanya kurang lemak. Tapi ada orang yang memang tidak senang dengan lantunan ayat suci Al-Quran, karena telinganya tidak biasa dengan Quran. Tapi kalau dibukakan musik, nyaman telinganya dengan musik. Ada orang yang telinga itu kalau dengan musik nyaman, tapi kalau dengan Al-Quran tidak nyaman, tidak betah dia berlagu-lagu dengan lantunan ayat suci Quran. Misal dia sedang asyik dengan lagu, kita ubah, kita buka Al-Quran murattal, marah dia. Bagi dia musik itu lebih menenangkan daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Padahal ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di barat sana ada banyak orang-orang yang tidak kenal Islam, kemudian punya ketertarikan untuk mengetahui apa itu Islam. Akhirnya mereka caranya untuk bisa mengenali Islam pertama dari perilaku orang Muslim. Kemudian mereka mencari tahu tentang Islam melalui kitab suci umat Islam. Mereka baca kitab suci umat Islam yang dijauhi oleh Islam, dibaca oleh mereka yang bukan Muslim. Dan ternyata mereka menemukan ketenangan, kenyamanan, keteduhan, kedamaian saat baca itu, yang tidak pernah kita rasakan saat kita bacanya. Lu kok bisa orang yang tidak pernah nian bersentuhan dengan Quran tiba-tiba menemukan kedamaian saat berinteraksi dengan Quran? Kita yang hampir mungkin setiap hari dengar lantunan Quran tidak pernah merasakan ketenangan yang dirasakan oleh mereka tadi. Ada apa dengan kita? Apa yang salah dari kita? Mereka mendapatkan ketenangan itu dan kita tidak dapat. Sampai ada program di YouTube itu namanya Bil Quran Ihtadaitu. Dengan sebab Quran aku dapat petunjuk. Jadi mereka yang dari non-Muslim kemudian masuk Islam karena dapat petunjuk dari Quran. Mereka baca Quran itu ma'asyiral hadirin melalui terjemahan sesuai dengan bahasa mereka. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Swedia, ada yang dari Brazil, macam-macam. Jadi mereka ini diliput, dimintai keterangan mengenai sebab motif mereka bisa masuk Islam. Ternyata sebabnya karena baca Quran. Jadi maha benar Allah saat Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari Islam, dari Al-Quran, dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, Allah akan ganti kalian dengan generasi yang lain. Allah ganti kalian dengan orang baru. Yastabdil qauman ghairakum.
Allah ganti kalian dengan sekelompok kaum selain kalian, tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka itu tidak akan seperti kalian. Kalau kalian menjauhi Al-Quran, nanti akan ada sekelompok kaum yang tidak akan seperti kalian yang menjauhi Al-Quran juga. Padahal baru masuk Islam, tapi keterikatannya dengan Quran itu sudah seakan-akan mereka itu masuk Islam dari semenjak lahir. Kalau dibandingkan keadaan dan interaksi mereka dengan Quran, dengan kita, lebih banyak mereka berinteraksi dengan Quran daripada kita. Ada sikok lanang, laki-laki namanya Rohim. Kalau kita tengok dari namanya, dia ni cak orang Islam. Memang dia ada keluarga yang Islam. Bapaknya itu dari India, tapi keturunan orang Hijaz, keturunan Arab. Dia ada gen Arabnya. Bapaknya dari India, keturunan Hijaz, pindah ke London, nikah dengan seorang wanita dari Irlandia, Katolik. Nikah beda agama di Eropa biasa. Bapaknya udah tahu entah agama apa. Walhasil dia pun lahir dari pernikahan ini. Dan keluarganya tidak mementingkan yang namanya agama. Terserah anaknya nak milih agama pun tak pernah dituntut oleh bapak ibunya. Tapi nama dia Rohim. Tak diajari agama oleh bapaknya. Karena bapaknya bukan orang taat. Kalau orang taat tak mungkin kawin dengan wanita beda agama. Walhasil beliau ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, dulu kecenderungannya itu dengan musik. Ditanya oleh reporter itu, jadi sebelum kau meluk Islam, agama kau apa? Jawabnya apa? Musik. Hidup aku semuanya aku dedikasikan untuk musik. Terkenal, berduit, dia punya apa yang diinginkan. Dia hidup dengan bergelimang harta, banyak maksiat. Namanya kehidupan di Eropa, pergaulan bebas itu biasa. Minuman keras itu minuman sehari-hari, dan hampir setiap hari itu yang dihabiskan waktunya untuk kumpul, nongkrong, minum, menyalurkan hobi musik. Tapi dia ngomong, aku tak nemukan ketenangan sama sekali dengan cara hidup yang seperti ini. Malah aku dapatkan kondisi aku ini seperti orang yang kosong, tak kata tujuan hidupnya. Sampai titik di mana aku ngerasa frustasi. Dan hampir gila, mikirkan keadaan yang cak ini, be. Apalah kehidupan ini, be. Hampir gila. Tapi karena dia ini kenal Islam dikit, dari bapaknya, dari kawan-kawannya, dia punya kawan, sepupu yang Muslim. Sepupunya Muslim. Akhirnya dia nyoba-nyoba. Angkat pala dia. Tuhan katanya, kalau kau bisa malikkan kondisi aku agak bisa tenang lagi, nyaman lagi, tidak stres kayak ini, tidak frustasi kayak ini, aku janji, aku kan taat sama kau 3 minggu. 3 minggu. Kalau kau bisa mengembalikan kondisi aku dalam keadaan tidak lagi stres dan tidak frustasi lagi, tidak ngaso cak hampa hidupnya. Padahal punya galau-galau dia. Punya galau-galau. Aku janji akan mengabdi 3 minggu. Mulai dia melakukan pencarian, nyari ketenangan tadi melalui agama. Hal pertama yang dia cari apa? Kitab suci umat Islam. Mbeknya dengan terjemahan bahasa Inggris. Bukanya ngacak. Bacalah dia surat Al-Insyirah. Surat Insyirah apa? Surat yang menenangkan hati. Pas pula. Petunjuk Allah. Cara Allah menunjuk petunjuk itu dahsyat. Judul suratnya itu sudah apa? Insyirah. Surat yang menenangkan hati dan pikiran. Sampailah dia pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Seakan-akan ayat ini negur aku, jadi ngajak ngomong aku langsung aja. Setelah kesusahan ada kemudahan. Aku lagi susah, berarti setelah itu akan ada kemudahan. Dia membuka secercah harapan buat hidup aku. Dari sejak itu dia mulai menggandrungi Quran. Dia meluk agama Islam, jadi muslim baik. Semua hobi-hobinya musik itu dia tinggalkan. Bayangkan, baru pertama muka dapat petunjuk,
Kita yang buka tahun-tahun tak dapat petunjuknya dah. Tak dapat, tak temu-temu gitu. Padahal Al-Quran itu, ma'asyiral hadirin, di bulan Ramadan ini ada program yang diasuh oleh Dr. Aiman Rusdi Swed, pakar qiraat zaman sekarang. Jadi dia ngadakan lomba online seluruh dunia. Pesertanya itu dari seluruh dunia. Jadi nyimak bacaan, kalau yang bacanya bagus, tajwidnya bagus, huruf-hurufnya bagus, dipuji oleh beliau, ditentukan siapa yang menang. Nah, ada orang yang maconya, peserta itu yang maco itu belagu-lagunya terlalu mendayu-dayu bacanya itu. Dari Indonesia, terlalu mendayu-dayu dari Indonesia. Kata beliau menasihati, Quran itu diturunkan bukan untuk didendangkan. Walaupun beliau juga dapat kritik atas pernyataannya ini. Quran itu diturunkan oleh Allah membawa petunjuk, bukan untuk sekedar didendangkan, dibaca, ngelemak ke telinga. Memang ada pahalanya, tapi yang Allah Ta'ala titik beratkan dari turunnya Quran adalah petunjuk yang ada dalam itu. Nah, harus kita temukan itu, Pak. Kalau berada di satu wilayah yang belum kita kenal, misal kita berangkat ke satu daerah dan kita belum paham lokasi itu, macam mana cara kita bisa mengetahui alamat-alamat yang ingin kita tuju? Pakai buku panduan, peta setempat, benar kan? Kalau sekarang memang ada GPS, map, ada panduannya supaya tidak kesasar, supaya arahnya jelas. Kita tidak tahu wilayah ini, kemudian nak menuju satu titik, mayang ke tempatnya begitu belum tahu di mana tempatnya itu, di mana. Kalau yang pertama kali masuk Palembang, nak mampir rumah Ustaz Bahwazi, balik mana antum? Balik di Demang. Tak tahu dia, nama Demang tu bawa dengar dia. Mana Demang tu? Tapi kali masuk Palembang, tak apa wilayah Palembang. Yang ada Kuto, tak? Ada Ulu, ada Ele, ada Jakabaring. Tak pernah dengar dia nama-nama daerah itu. Kita sebut Sikok, tak apa bingung dia. Tak paham. Nah, jadi dia buka petunjuk, tengok di map dia, terarahlah. Kita ke dunia ini tak tahu apa gitu nih, bingung nak apa di dunia ni. Arah kita nak ke mana? Nak jadi apa di dunia ni? Apa tujuan kita di dunia ini? Seperti apa yang harus kita lakukan? Kemana arah kita setelah di sini? Tak tahu gitu. Apa tujuan kita hidup? Dan untuk apa kita hidup? Nak kemana kita ini hidup? Tak tahu gitu. Maka Allah siapkan buku petunjuk, Al-Quran tadi. Jadi orang yang tak kata arah itu hidupnya karena tak pernah ngaji Quran. Makanya non-muslim itu saat dia bingung dengan hidupnya, ngapa cak ini baik, tak kata arah, kosong, hampa, akhirnya dia mencari petunjuk yang bisa mengarahkan dia akan tujuan yang sesungguhnya dari hidup. Dia buka Quran, ketemu, masuk Islam, tenang hidupnya, jadi terarah. Dan itu banyak. Yang kita dari awal kitab suci Quran tak benar nama petunjuk itu, masih bingung nak apa kita ni hidup, untuk apa? Kan tak pernah ngaji tadi, jadi terombang-ambing gitu, tanpa arah, tergantung dengan mana arah nafsu ngarahkan kita. Jadi yang kita sembah adalah nafsu, kemana nafsu ngajak situ kita melok. Tapi kalau pandai Quran arah kita jelas. Itu luar biasanya Al-Quran. Masya Allah hadirin. Kita baca terjemahnya dikit-dikit untuk mengetahui isinya. Kalau ayat-ayat yang tentang hukum mungkin kita boleh bertanya. Kalau ayat-ayat yang isinya itu tentang anjuran, tentang arahan, tentang himbauan, nasihat dan sebagainya, baca kita pahami. Dan Quran termasuk isinya adalah tentang irsyad, bimbingan dari Allah agar kita tahu arah. Itu Quran. Ada seorang penulis dan novelis dari Amerika, namanya James. Ini penulis terkenal. Dia nulis buku yang bestseller. Pintu nulis. Buah pikiran itu digoresnya di dalam buku. Dia pernah buat pernyataan seperti ini. La'allal Quran huwal kitabul ladzi huwa aktsaru kitab tuqra fil alam.
Boleh jadi Quran adalah buku yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Boleh jadi katanya Quran buku yang paling banyak dibaca di, dia punya karya yang bestseller, digemari. Kalau terbit habis, banyak yang macamnya. Tapi dia buat pernyataan buku yang paling banyak dibaca Quran, bukan buku aku. Dan Quran itu uji dia kitab yang paling mudah dihafal. Buktinya banyak yang hafal Quran. Bahkan anak-anak kecil di Hafiz Indonesia tuh hafal Quran. Bahkan orang yang cacat mental baca hafal Quran. Saking ajaibnya Al-Quran. Tak ada buku yang bisa dihafal oleh siapapun dengan segala latar belakang seperti Quran. Jangan kena orang Muslim kalau nak hafal Quran baca hafal. Orientalis itu banyak yang hafal Quran. Nanti dahsyatnya Quran. Kitab yang paling mudah dihafal itu Quran. Dan dia buat pernyataan lagi, kitab yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang mengimaninya, ya Quran. Orang yang mengimani Al-Quran pasti ada efek dari Quran yang dia baca sehari-hari dalam kehidupannya. Kalau dia baca Qurannya dan ngamalkan isinya. Dan kata dia, Quran ini tidak panjang dan berbelit-belit seperti perjanjian lama. Dan Quran ini uslubnya, gaya bahasanya itu tingginya. Dan pernyataan terakhir dari si penulis ini, Quran di antara keunikannya dan keistimewaannya itu kalau didengar saat dibaca nambah kita khusyuk dan beriman. Kita kalau dengar ngaji bagus nih, bawaannya pas nih, rasanya lemak nih, dengarnya tenang nih. Itu di antara salah satu keajaiban. Coba kita bacakan buku apapun. Ada tak ketenangan, kenyamanan saat kita dengar orang bacanya? Bacakan buku apa? Apalagi buku IPS ya. Apalagi buku hutang, tambah bening macam. Quran bacakan, lantunkan. Wah, tenang pak gitu pak dengannya. Sampai ada hamil Allah. Oh, besar lewek dia. Yes pun Allah, saking hanyutnya dengan bacaan. Ada pak bacaan selain Quran yang kalau dibaca sampai Allah hati, Pak. Bacalah hadis, tidak sampai semua itu. Quran dahsyat. Nah, itu pengakuan dari siapa? Dari mulut orang yang tidak beriman. Sampai dulu zaman Nabi, Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid yang kafir dan mati kafir, itu mensifati Al-Quran dengan apa? Wa inna lahu latalawa wa inna alaihi. Quran itu ibarat pohon, atasnya rimbun, akarnya kuat, buahnya manis. Wah, dipuji habis-habisan. Ujung-ujungnya tidak beriman juga. Saking hebatnya itu Al-Quran. Nah, tinggal kita baik, galak tak mempelajarinya, galak tak gitu mengkajinya. Di sini ada pengkajian Quran kan? Ustaz Bito, Ustaz Abdurrahman Sudes, Ustaz Jondi. Nah, bapak pula. Ustaz Jodi ngajar kajian Quran, duduk melo. Jadi paling tidak kita ada yang paham, walaupun tidak seluruhnya kita bisa pahami. Karena untuk memahami seluruhnya memang berat, harus ada banyak ilmu-ilmu yang kita kuasai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang nak kita cari dalam Quran? Ada. Dalam Al-Quran tu kita bisa menemukan jati diri kita. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan jati. Kita ni sebenarnya belum kenal siapa diri kita ini. Paling kita kenal ya aku ni si fulan yang jabatannya sekarang sebagai ini dan itu. Tapi bukan itu diri kita yang sesungguhnya yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kalau kita nak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, baca Quran, bakal kita kenali siapa kita yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya kalau tidak salah, Allah Ta'ala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Dalam surah Al-Mu'minun, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan satu kitab, yaitu Al-Quran, kepada kalian yang di dalamnya itu ada sebutan tentang kalian. Itu penafsiran ulama tentang kalimat dzikrukum, itu sebutan kalian. Kita ini disebut dalam Quran, tinggal kita cari
di mana posisinya kita ini disebut. Bukan nama kita disebut, tak katik kalau cari nama kita disebut di situ. Tidak kan? Tidak katik. Tapi sifat-sifat yang identik dengan kita bisa kita temukan dalam Quran. Jadi ada seorang ulama namanya Ahnaf bin Qais, lagi duduk-duduk, lemah duduk-duduk, Pak. Bu, nyantai duduk, batang, nengok sungai lagi ngalir, tiba-tiba terlintas di dalam pikirannya itu ayat ini. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitab suci yang di dalamnya menyebut tentang kalian. Apakah kalian mau berpikir? Kita disuruh berpikir oleh Quran. Akhirnya beliau mulai mencari, di mana kira-kira aku disebut dalam Al-Quran ni? Dicari-cari tu Pak ayat, ya carinya. Akhirnya dia menemukan ayat yang bunyinya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang tidur malamnya sedikit, kalau sudah masuk waktu sahur mereka sibuk beristighfar, malamnya tahajud, mendekati sahur istighfar. Kemudian ketemu lagi ayat yang bunyinya, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah walau dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Wal kadhiminal ghaiz, kalau emosi bisa mereka redam. Ketemu lagi ayat yang bunyinya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka itu kalau butuh sesuatu lebih mengutamakan orang lain. Walaupun mereka sendiri butuh apa yang mereka berikan kepada orang lain. Akhirnya dia ngomong, 3 ayat ini, caknya aku tidak di sini. Tawaduk, tahajud jarang, kata dia. Padahal dia orang tahajud. Berinfak juga tidak banyak niat. Kemudian mengutamakan orang lain tidak juga. Ya Allah, caknya aku ni tidak pantas berada di ayat ini. Jadi aku tidak kau sebut di dalam ayat ini. Karena aku rasa tidak cocok ayat ini dengan aku. Jadi dia sedang nyari di mana dia itu disebut di dalam Al-Quran. Jangan-jangan Pak kita nyari, caknya aku ni ditabat yada abilah, begini ikut Abu Lahab artinya. Tak? Kalau tak tahu gitu kan. Jadi dicari lagi Pak. Ketemu ayat. Ketemu ayat. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka adalah orang-orang yang kalau diucapkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, tidak galak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang kafir. Kemudian ketemu lagi ayat, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kamu ni ada di neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, jawabnya, kami ni dulu tak semayang, walam nakun nut'imul miskin, tak pernah ngenjuk orang miskin makan. Setelah baca doa ini, ya Allah, aku berlepas diri, ya Allah, aku bukan bagian dari kelompok ini. Karena aku ketika diucapkan la ilaha illallah tak nyombongkan diri, aku terima kalimat itu. Dan aku bukan termasuk orang yang meninggalkan solat. Solat alhamdulillah tak pernah tinggal. Nunjuk makan orang fakir, alhamdulillah masihlah kadang-kadang. Bingung dia, di mana retinya aku ni disebut oleh Allah? Jangan katik ni. Akhirnya ketemu ayat. Wa akharuna a'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dan di antara mereka ada kaum yang galak ngakui dosanya. Yang kadang mereka itu menggabungkan antara amal soleh dengan amal buruk. Kadang baik, kadang jelek. Tergantung musuh lah. Tergantung mood lah. Lagi giliran nak jadi orang baik, rajin ke masjid terus dia. Lagi lesu jadi orang baik, rumah baik, ngatai orang misalnya baik. Tergantung keadaan. Nah ini aku ya Allah ini. Orangnya banyak dosa, kadang baik, kadang jahat, belum istiqomah, masih labil, tergantung ngajak anu dulu lah. Kalau ada yang ngajak main gap, jadi kalau ngajak zikir, jadi juga, jadi kan lo. Caknya ini aku ya Allah, tapi aku ngaku banyak dosa, ampuni aku. Asallah yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah memberi taubat kepada mereka. Aku ini ya Allah. Di ayat ini gitunya kau sebut aku. Nah kita tinggal cari. Kita nih disebut di mana? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Ini digiring ada wong-wong yang kafir kena aku jahannam. Jangan ya Allah. Agaklah aku ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang menuju surga berkelompok. Ada video dulu gitu nih ada. Cari dewek. Jangan minta cari ke. Bongkar-bongkar itu cari. Kalau dia ketemu ke.
Atau pankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Walhasil, jadi tinggal kita cari di mana posisi kita Allah sebut dalam Quran. Karena Allah turunkan ini laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Di situ kita disebut. Tinggal cari di mana kita disebut. Kita cocokkan deh. Kira-kira kalau ayat ini tentang orang-orang yang berdosa, kemudian galak taubat, cocok di gitu. Oh, sudah kita berarti itu. Dan kita tahu siapa diri kita. Yang paling kenali diri kita ya kita dewek. Terakhir, masyaallah hadirin. Jadi hal yang unik dalam Quran itu, masyaallah hadirin, adalah diksinya. Kata yang dipilih, kalimat yang dipakai. Kalimat manusia, dalam Quran itu menggunakan 3 diksi. 3 kalimat, 3 kata. Kadang-kadang Allah Ta'ala menyebut manusia itu dengan apa? Kalimat al-insan. Innal insana lafi khusrin. Dalam surah Al-Asr. Kadang-kadang Allah menyebut manusia itu dengan kata an-nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pakai manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Kenapa tidak ya ayyuhal insan? Ya ayyuhal insan. Kenapa tidak qul a'udzu birabbil insan? Kenapa nas? Saking detailnya penggunaan kalimat dalam Al-Qur'an itu. Yang menunjukkan bahwasannya memang yang nuwunkeun itu adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, bukan karya Nabi Muhammad. Kadang yang digunakan kalimat untuk melambangkan manusia itu basyar. Qul innama ana basyar. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia. Walaupun ada lagi kalimat manusia itu pakai Bani Adam, ya Bani Adam, wahai manusia, 4. Nah, kalau kita amati surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, surat apa? Al-Alaq. Cerita tentang manusia tak? Iya, disebut manusia. Pakai kata apa? Al-insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malah dulu kalla innal insana la yatgha. 3 kali insan disebut surah di 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad di malam nuzul Quran. 2 kali manusia disebut dengan istilah insan. Kenapa kalimat insan dipilih? Ma'asyiral hadirin, ketika Allah menggunakan diksi kalimat insan, maka yang Allah inginkan penekanannya itu 2 hal. 1, penciptaan. 2, sisi kelemahan yang ada pada manusia. Jadi biasanya kalau Allah Ta'ala nyebut manusia dengan istilah insan, pasti cerita tentang aib manusia. Kalau tidak cerita aib, tentang penciptaan manusia. Hal alta alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi kalau Allah pakai kalimat insan, pasti penekanannya 2, penciptaan dan menunjukkan sisi negatif, kelemahan dan aib pada manusia. Jadi itu kita ini al-insan, kita ini banyak aib. Pak, Bu, kalau ada dosen, nah beliau dosen yang memahami karakter santri-santrinya, mahasiswa-mahasiswa, paham dia karakternya, dan dipelajari karakter mereka ini. Nah, saat beliau menjelaskan karakter masing-masing, kau ini pemalas, bukan artinya dia muka aib. Nak ngenjuk tahu supaya dia mau berislah, mubah diri, berbenah. Allah bongkar aib kita manusia dalam Al-Quran supaya kita mau berbenah, supaya kita mau melepaskan diri kita dari aib yang Allah sebut. Di antara ketika Allah bercerita tentang manusia dalam bentuk al-insan, yang umumnya cerita tentang kekurangan, kelemahan yang ada pada manusia itu dewek. Apa kata Allah? Wa kanal insanu ajula. Ini salah satu hal yang negatif dari manusia. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu terburu-buru, pengen cepet, pengen instan, tak galak nunggu lama, tak galak berproses, tak galak betul-betul. Makanya karena manusia ini pengen cepet, segala cara dilakukan. Aturan-aturan dilabrak, lampu merah diterobos, palang kereta dihantam, tak galak nunggu. Iya kan? Belum hijau tu. Langsung. Kalau tidak di klakson, lantin, suruhnya gas dulu gitu. Belum. Nak cepet, nak gancang.
Pak, kami nak buat KTP, Pak. Maaf, habis belangkonya. Satu. Kapan ada, Pak? 3 bulan lagi. Tunggu ya lagi tau. Kita nak sesuai prosedur. Datang lagi. Pak, nak buat KTP, Pak? Mesinnya rusak. Belangkonya ada? Aduh, mesin rusak. Sayangnya, aduh. Kapan katanya, Pak? 2 bulan lagi. Datang 2 bulan lagi itu. 5 bulan ini sudah. Nak kawin ini. Mau surat-surat ini. Surat pindah, surat apa kan? Keterangan. Pak, nak buat KTP? Maaf. Aduh, belangkonya habis lagi. Langsung mau cek itu. Itu ke duit mereka. Masuk ke bawah meja. 2 jam lagi kau sini. 2 jam kelar. Ini gitu. Nak cek itu dulu. Makanya sekarang akhirnya setelah tahu kalau nak cepat dengan cara itu, akhirnya membudaya. Suap itu untuk mempercepat segala urusan. Karena manusia tidak galak betul-betul. Nah, yang punya wewenang ini paham, manusia tidak galak betul-betul. Dilambat ini. Kalau pacak diperlambat, apa nak dipercepat? Akhirnya apa? Kalau nak cepat harus ada pelicin. Nah, itu penyakit manusia, Pak. Nak cepat, tidak galak berproses, akhirnya ngalalkan segala cara. Nah, ini yang harus kita benahi. Makanya Allah buka wa kanal insan ajula. Manusia nak cepat. Kalau berdoa, besok pengen kabul. Kalau berpinta sama Tuhan, kalau baca jangan lama-lama, jangan lebih dari seminggu. Makin ngatur dulu, ya Allah, baiklah sakit aku nih, jangan lebih dari 4 hari. Kalau lebih 4 hari, dah galak lagi aku berdoa, ngancam dulu. Manusia itu nak cepat. Tak sabaran. Tak galak nunggu. Tak galak berproses. Woi, lemak ni dia sudah jadi wong besar pengen aku cak dia. Pengen tu langsung melewati tahapan-tahapan yang sudah dilalui wong ini. Pengen langsung. Tak galak berproses. Tak katik yang tak berproses. Tak katik yang instan. Tu je gitu, mie instan dia harus direbus. Namanya mie instan. Mestinya kan langsung makan. Tapi rebus, nunggu 15 menit dulu. Ya tak? Nunggu. Nah, baru masak, baca makan. Jadi yang instan ya Agus, nunggu. Nah, manusia udah baca. Wa kanal insan ajula. Terkacau, terburu-buru. Kalimat ini pakai apa? Al-insan. Ayat lain. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu amat pelit. Sayang dengan apa yang dia punya. Takut melepaskan apa yang dia genggam. Allah nyifat ini. Tapi kalau ada yang bisa lepas dari sifat ini, berarti dia berhasil. Berarti dia mengislah diri dia, membenahi diri dia yang Allah Ta'ala vonis sebagai orang pelit. Pacak dia membenahi diri dia. Hebat. Apalagi Allah? Innal insana lakafur. Manusia itu amat kufur. Tak tahu terima kasih. Tak tahu terima kasih. Yang paling nyesek itu, Pak, yang paling nyesek kita dijahati oleh wong yang kita baik. Oh, nyesek itu. Kiki nyesek tak itu. Kalau ada wong yang numpang hidup di rumah kita. Tahu-tahu dia yang mengkhianati kita. Sakit hati kita. Lebih sakit daripada kita diganggu oleh musuh kita nih. Tahu kita dia ganggu. Tapi kalau dikhianati oleh wong yang hidupnya bergantung dengan kita, nyesek, sakitnya minta ampun. Kita ni bergantung hidup sama Tuhan, sama Allah. Jadi itulah kira kalau kita menyalahgunakan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tapi kita tidak ngasih aman-aman baik. Dalam ayat lain apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim, bodoh. Zalim artinya dia menzalimi wong lain atau menzalimi diri dewek dengan melakukan pelanggaran. Sebab dengan melakukan pelanggaran ada sanksi. Kenapa dia berani melakukan pelanggaran yang jelas ada sanksinya? Karena dia bodoh. Bodoh tak mikirkan sanksi yang ada di depan dia dengan melakukan pelanggaran. Kalau manusia itu mikirkan apa yang akan dia hadapi dan dia terima dengan melakukan pelanggaran tadi, mau pikir, tak berani. Itu manusia.
Kadang tak mikir konsekuensi. Tidak bayangkan efek. Bodoh dia dengan apa yang terjadi, itu yang membuat dia berani. Orang tak tahu hukum berani, Pak. Orang tak tahu hukum berani. Tak tahu dia. Tak tahu ponis. Tak tahu sanksi. Berani. Manusia. Kalau tak tahu kadang-kadang apa yang bakal dia dapat dengan melakukan ini dan itu, berani dia. Dah galak belajar kan tak tahu tu. Labak weh, terabas weh. Zuluman kafur. Dalam ayat lain, Pak, kita bongkar tentang kita, Pak, ini, Pak. Kita cari weh di mana kita ni. Apa ada kita kalau ayat ini? Atau ada sikok weh. Nah, ini kita Islam kita baik, Pak. Dalam surah Al-Adiyat apa kata Allah? Innal insana li rabbih lakanud. Apa kanud itu, Pak? Kanud itu kata ulama yadhkurul masaib wa yansani'am. Kalau susah galak berkeluh kesah. Dah duku tak laku. Misal dak cakap siapa ni tak jual dia sukunya bagi-bagi memang. Tadi bercerita, Pak, tadi ngisi kok sore tadi buka bersama. Aduh, duku anjoknya aja. 10 hektar duku dia. Apa 2 hektar mak itulah. Harganya 200 dia batang. Tak tahu berapa sahabat. Di tempat dia tu. 200. Masuk dusun dikit 500. Itu dah tangan kedua. Belum nak ngupau orang punya berapa tak tahu. Kat siapa mungkin tahu. Tak boleh duit tahun ini duku lagi banyak-banyaknya, Pak. 2 tahun tak berbuah. Pas lagi musim banyak-banyaknya harganya anjlok. Tak kata nak beli. Jadi terbiar terkapal-kapal. Lagi susah mulai. Tapi tak, dia cuma berbagi, bukan berkeluh kesah, dia bukan cerita sana sini. Ketemu orang lain cerita lagi, tak. Cuma sama kita berbagi cerita. Kenapa? Ya karena dia pemasukannya bukan dari duku dia manajer di Pertamina, jadi santai memang tapi kalau pemasuknya dari duku mulai sama kawan pening kepala aku je, tak boleh duit tahun ini. Kalau ada musibah berkeluh kesah cerita sana sini, ibu-ibu cerita memang sama. Yang lebih parah ibu-ibu cerita di medsos pula, itu yang rusak tu galak. Yang rusak tu itu aku sudah ada di titik, kata saya ikut ibu di titik yang mana aku tak peduli lagi nak ngapa suami aku, kendak dia situ, tak nak nanya-nanya lagi, dia nak marah, dia nak ini, nak balik, nak idak, kendak situ lah, jenuh. Kata si ibu tadi, curhat di medsos. Kita tengok komen tu ada 2,000 yang komen sama lalu, aku bisa mau ngasuh pencak kau juga sama lalu, gitu banyak. Saling mereka itu menguatkan, bukan kau dewe aning cek itu, kami juga ecak gitu deh. Kami udah di komen tuh curhat sama, dia yang buka peluang, yang lain melok, lang dosa. Sudah di titik di mana tak peduli lagi, suami nak balik, ada apa tidak, sama baik jadi. Ada itu, tapi bini yang di sini kayak curhat itu dah. Berkeluh, Pak, berkesah galak. Itu manusia, kanut. Kalau lagi lapar, tak ingat-ingat. Terima kasih Allah, hari ini, tahun ini, Alhamdulillah, panen raya, untung besar, pacaklah pergi haji tahun ini. Tidak ingat ini semua. Ini berkat kami nyagonian, perawatannya hebat. Kami jagonian, jadi panennya bagus. Banyak duit dapat tahun ini. Ngesok. Yang parah lagi, Pak, kalau orang diuji, yang kanut ini, dia nyala ke Allah. Nah, itu yang parah, yang tak bolehnya itu. Tak bolehnya. Apa ya Allah, bertubi-tubi ujian nih. Baru kemarin, inilah dapat lagi. Ini dapat lagi. Belum sempat hilang duka lagi. Salah apa nih anakku ini jadi. Cak benci itu ya Allah kau sama aku. Aku ni semayang sudah, tahajud tu 5 rakaat, 5 rakaat je. Betul gitu dah. Kurang apa ya? Sedekah tu kalau dengan tetangga tu baiknya. Justru Allah Ta'ala uji lagi nak tengok keseriusan kita. Jadi itu, Pak. Kanut. Dan kalau nak dibahas, Pak, banyak lagi sifat-sifat manusia
dalam kata al-insan yang Allah sebut dalam Al-Quran terakhir, anu setengah 11 sudah main tak weh, terakhir kita sepakat weh bahwa apa yang ada sama kita ini dari Allah, kalau karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar dari perut ibu kita, rahim ibu kita, tak mengetahui apa-apa. Bayi itu mana ada yang pintar, tak tahu apa-apa. Bahkan nama orang tuanya dia tak tahu. Paling tidak kalau besar dikit pacak nyebut mama be, ditanya nama mama kau siapa, mana tahu dia. Bodoh masih, tak punya apa-apa. Allah bekali sarana untuk bisa mengetahui pendengaran dan penglihatan, Pak. Wong tu bisa tahu dari dengar, Pak. Wong tu bisa tahu dari ngingok. Ini dua sarana maksudnya ilmu pengetahuan, Pak. Kalau dua ini tak fungsi, nasallahu alafiyah, tahi cacat, mata tak cak ngingok, kopi tak cak dengar, maka dia gugur kewajibannya. Semayang tak wajib karena dia dianggap wong yang tak normal. Nah, dua sarana untuk mengetahui. Itu Allah tunjuk kita supaya kita mau belajar dan agar kita bersyukur bahwa kita ini dari tak tahu apa-apa Allah fasilitasi sehingga tahu banyak hal. Jangan ngesok, jangan sombong. Semua ada batas. Semua ada batas. Agak dia berada di jabatan tinggi, agak ada batasnya. Setelah tidak menjabat lagi, biasa dia. Dokter kandungan, kami bagi ngisi. Dok, masih praktik, dok? Masih goyo be jadinya. Tapi di rumah sakit lah pensiun. Umur 70. Masih, dok. Lakukan tindakan operasi. Kalau operasi tak lagi jadi dia. Mata nih, tak nyingok lagi. Dia salah bedel bulu Nyangkut ni, kembung-kembung ni perlu caknya. Ini balon tak tahu. Mata ni salah, tak nyingok lagi. Agak salah lagi. Nah, jadi masih lapisan keempat ni. Tak tahu palak budak itu. Seset tak. Jadi ada batas, baik. Mata tak kau lagi dah. Tak berani lagi dia. Tapi kalau konsul-konsul masih baca aja dia. Nah, kalau operasi bedah tak berani lagi. Nah, manusia ada batas. Ada batas. Dulu, gaganian, mana-mana dikawal. Sekarang kemana-mana kata ngewang ini. Berbisik kita dengan Rasulullah. Caknya itu mantan wali kota. Iya, Ustaz. Wih, tak ciri lagi sampai dulu kemana dikawal, sekarang kata ngawal sampai tak kenal dia. Ada batasnya loh, Pak. Ada batas. Jadi itu kita tak tahu apa-apa, Pak. Nah, kemudian Allah Ta'ala tegur gitu dengan teguran yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa nyadarkan gitu. Apa kata Allah dalam surah Al-Infitor? Pakai kalimat al-insan. Ya ayyuhal insan. Ingat, kalau sudah disebut kalimat insan, kalau tidak cerita tentang penciptaan, cerita tentang kekurangan manusia itu deh. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, kata Allah. Manusia, apa yang memperdaya kau sehingga kau berani sama aku? Ibarat kita tadi, Pak, wong yang hidup bergantung dengan kita jahat sama kita. Allah pakai bahasa itu, Pak. Kalimat karim yang dipakai oleh Allah tak katakan ma gharraka bi rabbika al-jabbar. Takut gitu. Ma gharraka bi rabbikal qahar. Ma gharraka bi rabbikal karim. Tahu karim? Karim itu, Pak, nunjuk lebih dari yang dipinta. Kalau ada orang minta 1.000, kita tunjuk 20.000 bahkan lebih dari itu. Itu karim. Kelewat baik. Karim itu kalau ada orang datang sama dia, tak pernah tertutup pintu dia, Pak. Tak pernah mengecewakan orang yang bergantung sama dia. Itu karim. Dan Allah sifati zatnya dalam ayatnya dengan sifat karim. Baiknya nampak. Saking baiknya, kita yang sudah banyak buat salah masih tidak dilepas fasilitas, Pak. Masih diunjuk. Pakailah. Tidak kemudian, kau nyala guna ke nih fasilitas sini. Encot besok sago. Tahu besok nak nyingok itu, butuh sebelah. Sago, Pak. Atau uang yang tak galak sujud, walaknya peyang, sago ya. Tidak, masih sehat-sehat be. Yang malam ni mabuk, besok seger. Coba tenggeng lama itu sampai mati deh.
Tidak. Yang palanya goyang-goyang habis makan obat tuh, apa goyang-goyang terus nah, enggak baca henti lagi nah. Tidak, baik Tuhan. Makanya Allah ma ghoraka. Apa dia yang memperdaya kau sehingga kau berani sama aku ni? Apa dia yang menghasut kau tu siapa? Sehingga kau berani. Kenapa kita berani sama Tuhan, Pak? Karena kita merasa hidup kita ni baik-baik walaupun kita melanggar aturannya. Kalau enggak, nabas lampu merah tiap hari katik sanksi, dia rasa biasa gabas terus. Tapi kalau sudah naas yuk, tahu ada polisi kena tilang, besok berani lagi tadi. Hah? Tak berani. Tapi suatu saat nyubuh lagi kayak dia. Macam katik juga ni hijau-hijau, laju. Manusia mah itu, Pak. Ya kita kadang-kadang disadari oleh Allah, Pak. Lagi lemak-lemak, biasa saja kita katik sanksi je gitu. Masih ada semayang katik sanksi. Akhirnya disanksi oleh Allah. Sakit, berat. Ya itu sanksi. Kalau dia sadar, tahu-tahu baik sakit, laju lagi. Tipe-tipe manusia ada itu. Tapi kita minta kalau kita melenceng, melakukan kesalahan, mudah-mudahan teguhan Allah tu dengan cara yang lembut, Tidak cak tipi-tipi itu nak kecelakaan dulu, terkapar, baru sadar cak tipi-tipi dalam Indonesia, ibu-ibu nak tahu ni itu. Bu baru aku menangis, tobat, Tidak, insyaAllah. Mudah Allah tegur kita itu dengan apa? Ditemukan dengan wong-wong yang nyadarkan kita, insyaAllah. Nah itu juga kaum muslimin yang lain. Itulah doa salaf di antara doa mereka, Allahumma raddina ilaika raddan jamilan. Ya Allah, tarik lagi kami kepada Engkau dengan tarikan yang baik, tarikan yang cantik, yang tidak harus cacat dulu, sakit dulu, kehilangan dulu, baru nak baik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita insan yang Allah bersihkan dari sifat-sifat tercela yang dia sebut dalam Al-Quran, dan semoga kita termasuk orang yang tidak lepas keterikatannya dengan Quran, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. La ilaha illallah. Nah, tadi masih saya tidak cakap juga tak? Hah? Iya.